Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang sekali kami boleh bertemu dengan saudara walaupun hanya melalui jaringan pelayanan online channel YouTube Good News TV. Oleh karena itu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pada pasalnya yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Tema kita pada hari ini dari satu ayat firman Tuhan yang singkat. Pada ayat yang ke-14 ini, Yesus sumber kebenaran dan kasih karunia. Ada sebuah cerita yang bermakna yang pernah saya baca, menceritakan seperti kisah berikut ini. Satu kali ada seorang kakek yang dalam perjalanan di mana dia sudah mulai letih di malam hari, terlebih lagi ada hujan, maka dia mencari tempat berteduh. Dan dia melihat ada pintu rumah yang terbuka, dia mengetupnya dan dia dipersilakan masuk ke dalam. Oh, ternyata tuan rumah itu begitu baik hati. Mereka mempersiapkan makanan baginya, minuman hangat, dan kemudian memberikan satu kamar baginya untuk istirahat malam hari itu karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan kaki. Saudara-saudara, dia begitu senang sekali dengan apa yang dia rasakan dari tengah keluarga itu, sehingga tatkala dia bangun di pagi hari, dia bangun sebelum dia pergi meninggalkan rumah tangga itu, dia meminta kesediaan semua anggota rumah tangga itu untuk berkumpul dan bersama-sama untuk dia mengucapkan terima kasih. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, dia memberikan satu penawaran kepada tuan rumah itu dengan berkata kepada mereka, mulai dari bapak kepala rumah tangga, dikatakan apa yang engkau mau untuk saya berikan kepadamu. Lalu si bapak itu bercanda, dikatakan, kalau kau bisa memberikan bagi saya, jadikanlah teko ini menjadi emas. Teko di mana dia sedang minum teh pada pagi itu. Lalu dia pelan-pelan mengambil sumpit dari kantongnya dan mulai berkata, jadilah teko emas. Dan teko itu menjadi emas. Saudara-saudara, kemudian dia katakan kepada si ibu rumah tangga, sembari keluarga itu semua terheran-heran, dikatakan, apa yang kau inginkan dari saya? Lalu si ibu rumah tangga itu berkata, rumah saya ini terlalu sempit, saya ingin membangunnya. Oleh karena itu berikan saya koin emas yang banyak sampai saya bisa membangun rumah ini baru. Dikatakan, jadilah koin emas yang banyak. Tuk. Dia pakai sumpitnya lagi sambil berkata, lalu tiba-tiba koin emas sangat banyak di meja itu. Diperkirakan cukup untuk membangun semua rumah yang cukup besar. Lalu kemudian dia mohon pamit dan tinggalkan keluarga itu. Setelah dia pergi, maka mereka mengumpulkan koin emas dan juga teko dia jual, yang juga teko emas tadi. Lalu mereka membangun sebuah rumah yang bagus bagi mereka. Tapi saudara tahu bahwa segala bentuk yang sudah menjadi uang itu pasti akan cepat terhabiskan, apalagi kalau membangun sebuah rumah. Maka uang semua yang ada itu dengan penjualannya teko emas dan juga koin-koin emas semua habis. Namun rumah sudah ada. Tibalah satu masa bahwa mereka mengalami kekurangan secara materi untuk makan minum, anak-anak pergi sekolah dan lain sebagainya. Maka si ibu rumah tangga itu mulai tersadar dan dia berkata kepada suaminya, ternyata kita salah. Lalu suaminya berkata apa? Salahnya apa? Bukankah rumah ini kita bangun karena ada si bapak yang sudah menumpang di rumah kita, lalu membuat teko menjadi emas dan uang koin emas banyak di meja kita. Dan dia menawarkan kepada kita, apa yang engkau mau dariku?
Namun kita hanya meminta koin emas dan juga meminta teko menjadi emas. Coba kalau kita meminta bahwa dia akan tinggal bersama-sama dengan kita selamanya. Maka dengan demikian, kita akan selalu berkecukupan, tidak berkekurangan. Mungkin kita bisa membangun lebih dari satu rumah dan lain sebagainya. Si ibu itu berkata demikian. Namun kita hanya peduli untuk mendapatkan uang, sehingga kita meminta uangnya, bukan orangnya tinggal bersama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita masih di awal-awal tahun 2022. Apa yang menjadi permintaan Anda di tahun 2022? Apakah permintaan Anda uang saja? Apakah yang Anda cita-citakan dan harapkan itu hanya berupa materi atau berupa pekerjaan yang segalanya bisa habis? Saudaraku, mari kita melihat firman Tuhan bahwa Tuhanlah sumber kasih karunia dan Tuhanlah sumber sebagai kebenaran bagi kita. Jadi jangan kita sibuk hanya menginginkan berkatnya, tapi kita harus terutama memiliki Dia. Kita harus memiliki Dia, itu yang terutama dan yang terpenting bagi kita. Karena tatkala kita hanya menginginkan berkat materi, semua itu bisa habis. Tapi tatkala kita memiliki Dia, maka tak habis-habisnya penyertaannya bagi kita. Kasih karunia-Nya, pengorbanannya, penyelamatan dari Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu jauh lebih penting daripada masalah uang dan harta kekayaan. Dia telah menjadi sama dengan manusia. Dia diam di antara kita. Dia Sang Immanuel yang menyertai kita. Dan Dia pula yang akan mampu untuk menyelamatkan kita. Karena Dia berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepada-Ku tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Di dalam firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di dalam surat Roma, Paulus berkata bahwa semua manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang mencari Allah. Tidak ada yang berakal budi. Nah, saudara-saudara, maka kebutuhan manusia yang berdosa adalah pembenaran dari Tuhan, penyelamatan dari Tuhan. Dan itu hanya kita dapatkan dari Dia, yaitu Yesus Juru Selamat kita. Oleh karena itu, mari kita menjalani hari-hari hidup kita di tahun yang baru ini, tahun 2022, dengan mengutamakan Dia ada dalam kehidupan kita, karena Dia sumber. Jangan hanya mengharapkan efeknya atau dampaknya, pengaruhnya, tetapi milikilah Dia untuk kita selama-lamanya, agar kita mendapatkan pengampunan, penebusan, penyelamatan, dan pembenaran di dalam Dia, Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami telah merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami butuh Tuhan sebagai sumber kasih karunia bagi kami, sebagai sumber pembenaran bagi kami yang membenarkan kami. Agar kami tidak hanya sibuk memikirkan tentang berkat-berkat jasmania belaka, tapi kami boleh mengutamakan tentang kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan doa kami kepada-Mu, dan kami berdoa bagi saudara kami yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Bagi mereka yang susah, Engkau hiburkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan beri mereka kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita dimanapun kita berada. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Salam dari kami, Good News TV.